Selamat pagi Opa Oma, sahabat PKLU GPIB di mana berada. Kita jumpa lagi dalam persekutuan renungan pagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 bersama saya Sugiri, anggota PKLU GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Opa Oma kekasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu PKLU sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau juga memberi kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, sehingga saat ini kami boleh bersekutu dalam ibadah pagi bersama. Saatnya kami, anak-anak-Mu dari PKLU GPIB, akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam membaca firman-Mu pagi ini. Agar kami dapat mengerti, memahami segala kehendak-Mu, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan sabda Tuhan pagi ini dari kitab Nahum 2 ayat 1-3 yang menyatakan, pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan sarang-sarangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kudanya penuh gelisah. Keyakinan dalam penderitaan. Itulah judul renungan kita pagi ini. Sebagai nas pembimbing, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. David McCaslin mengatakan, ilmu pengetahuan berusaha mencari pembuktian hukum sebab akibat. Namun, iman mengarahkan kita untuk memohon kekuatan dari Allah yang penuh kasih, yang rencananya sulit kita pahami, tetapi selalu dapat kita percayai. Setelah kita memahami keputusan Tuhan untuk membalas penindasan dan kekejaman Asyur kepada umatnya serta bangsa-bangsa jajahannya, Nahum menyampaikan nubuat pembalasan Allah kepada Niniwe.
Nahum menasihatkan pengepungan yang akan terjadi terhadap penduduk kota Niniwe agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari bencana kehancuran, dengan maksud untuk menahan pasukan yang mendekat, yaitu Media dan Babel. Sindiran tajam dan penghinaan Nahum untuk menyatakan bahwa semuanya akan sia-sia, sebab Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. Tuhan hendak memulihkan kehormatan Israel sebagai umat pilihannya. Para penjara telah merusak kebun anggur Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, istilah sarang adalah warisan Tuhan yang diibaratkan dengan kebun anggur. Opa oma yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat ini berita di berbagai media sosial penuh dengan ulasan mengenai perang, kehancuran, atau kejayaan suatu bangsa, termasuk berita mengenai kekuatan politik, ketakutan, amarah, ketidakpastian, krisis yang terus berlangsung. Namun, bagi orang percaya, berita Nahum meneguhkan iman dan memberi penghiburan serta pengharapan yang mencerahkan. Tuhan tetap memegang kendali dan tidak lepas tangan dari berbagai peristiwa sejarah. Gereja harus terus-menerus bersaksi tentang pengharapan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Kepala Gereja. Masa Prapaskah selalu mengingatkan kita kepada penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan Kristus untuk memanusiakan manusia kembali sebagai ciptaan dan citra sebagai gambar Tuhan Allah, agar supaya hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Tuhan Allah serta manusia dan sesama ciptaannya dipulihkan kembali melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Opa Oma kekasih Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kembali kami bersyukur karena atas tuntunan tangan-Mu kami telah dimampukan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu selalu menjadi pedoman setiap langkah kehidupan kami umat-Mu, khususnya anak-anak-Mu dari PKLU GPIB. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini berhalangan untuk hadir dan bersekutu pagi ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan membimbing mereka. Bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah dan beri kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang dalam penderitaan,
Tuhan kuatkan mereka dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup ini. Kiranya Tuhan juga memberikan rezeki makanan minuman bagi mereka yang kekurangan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, bagi Dewan PKLU, Tuhan berkati. Kami menyerahkan keberadaan anak-anak-Mu dari PKLU GPIB, di mana mereka berada, baik yang melayani tingkat pusat, di mupel-mupel, juga di tingkat jemaat. Tuhan berkati kami semua. Dalam menjalani sisa usia kami, kiranya Tuhan pakai kami untuk tetap melayani Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, kesehatan yang sempurna, agar kami tetap semangat dalam melakukan aktivitas, terutama dalam pelayanan. Ya Allah, Bapa di dalam surga, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami panjatkan doa ini kepadamu, hanya dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa-oma yang diberkati Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap sehat dan semangat. Tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.